dengan kita punya Keinginan sendiri, sebab setan banyak dia punya dia cara dia punya umpan-umpan tu sekarang ya. kami ingin mengucap syukur dan terima kasih sebab kami diberi kesempatan yang sangat indah dan mulia ini, di mana kita akan mendengar cerita dan kesaksian yang benar berdasarkan pengalaman sendiri. Untuk permulaan, boleh doktor cerita sedikit latar belakang doktor? Okey, terima kasih. Shalom semua. Puji Tuhan, diberi peluang oleh Tuhan Hmm, untuk membuat satu kesaksian lah. hmm, Nama saya Hajun Gunggut dan sekarang ini saya bertugas di Universiti Teknologi Mara di, Cawangan, Sabah lah, hmm, sebagai seorang pencara kanan di sana. Saya sudah bertugas di sana sudah sekian lama, lebih kurang sudah 30 tahun ataupun sudah tahun ini ke-31 tahun sudah. ini 31 tahun Ya, sudah. ya, dan saya mempunyai, 1 orang istri, ya, dan 4 orang anak, Hmm, 3 anak, perempuan dan seorang anak lelaki. hmm. Saya ingin bertanya, kalau difikirkan balik tentang kehidupan dokter sekarang, pada masa sekarang kalau dibandingkan beberapa tahun yang dulu, mungkin 10 tahun yang dulu atau 5 tahun yang lepas, kalau dibandingkan dengan sekarang, apa dokter boleh kongsikan perbezaan ataupun pengalaman dokter sendiri? Ya, sebelum itu mungkin saya ingin ceritakan saya punya latar belakang sebagai latar belakang kehidupan saya lah dari segi anak-anak dan sebagainya lah. Hmm, Saya dilahirkan sebagai generasi kedua dalam gereja Seventh-day Adventist. hmm, Saya berasal dari, kampung, bukan kampung lah sekarang, di Goshen, Kota Marudu, dan bersekolah di sekolah rendah di sekolah kita di, di Goshen juga. Adventist, ya, di Goshen. Dan, sebagai seorang yang dilahirkan dalam keluarga Adventist, Hmm, kita sudah macam biasa pergi ke gereja dan, ada kawan-kawan Adventist. iya, iya, benar. Namun selepas saya menjadi salah seorang pemimpin ataupun elder di gereja Likas, saya sendiri mengetahuilah, mungkin orang tidak tahu, tapi saya tahu saya ini benar-benar, satu contoh klasik, kita boleh katakanlah, apa yang dikatakan dalam Wahyu itu, Hmm, dalam Laodikia itu, suam-suam kuku. bisa, ya. Jadi walaupun saya berdiri di depan, di gereja, quiet sebagainya, tetapi, hubungan itu saya katakan tidak dalam walaupun saya berdoa, tapi macam contohnya bagi saya lagu-lagu rohani itu, khususnya lagu-lagu pujian itu kan, Hmm, tidak berapa menarik bagi saya, walaupun kita nyanyi, macam, lagu-lagu duniawi lebih menarik dan saya merasa kadang-kadang bosan dengan lagu-lagu, lagu gereja. ya, kalau gereja itu ya, terutamanya lagu pujian dan himnal itu. Dan kadang-kadang saya juga, buat perkara yang contohnya keduniawian itu buat. Ya, Hmm, contohnya, suka menonton yang di pawagam begitu. hmm, Kadang-kadang ada peluang saya akan pergilah dengan kawan-kawan saya lah. hmm. Ya, jadi dari pengalaman ini, dokter, apa yang dokter masih boleh ingat tentang titik perubahan itu? Oke, titik perubahan ini berlaku ketika saya hampir menyiapkan, saya punya tesis kedoktoran. Saya baru saja menyiapkan viva pada Hmm, 2008 itu dan, walaupun saya lulus, saya perlu ada beberapa, eee, penambahbaikanlah. hmm, Jadi waktu saya ambil viva itu dan penambahbaikan itu, kehidupan saya suam-suam kuku, tetapi sangat tidak disiplin dari segi penata layanan, waktu. Saya tidak katakan sekarang ini saya begitu menjadi seorang pengurus atau penata layanan waktu yang baik, hmm, tetapi masa itu bukan saja saya tidak berdisiplin, tapi saya tidak macam menyadari pentingnya itu. Walaupun kadang-kadang saya cakap, macam cakap di sini, tapi hmm, kesadaran dalaman itu tidak tidak ya, ada. tidak ya ya. Jadi,
macam tahu itu tanggung jawab tapi, tanggung jawab yang dibuat itu tapi tidak ada kesadaran di Betul. dalam diri. Dan saya rasa walaupun sepatutnya tesis itu saya boleh siapkan dengan lebih cepat dan lebih baik, tapi saya boleh katakan saya ni begitu tamak dari segi kemahuan saya lah mengejar kemahuan, terutamanya, keseronokan. Sebab Mmm, walaupun saya bercuti, saya ada peluang sepanjang hari itu untuk membuat kerja-kerja, apa ni, penyelidikan dan penulisan itu. Saya selalunya sangat sibuk dengan contohnya bersukan dengan kawan-kawan. Saya suka macam, buat riadah dan juga main bola. mmm, Sangat aktif, saya tidak mau ketinggalan apa-apa aktiviti-aktiviti itu. Namun saya perlu buat juga saya punya anulah, saya punya kerja-kerja sekolah. Jadi saya selalu lakukan di sebelah malam, tengah malam. Dan saya selalu lakukan ini sampai hampir macam selalu lewat tidur. Bukan lagi lewat sedikit, benar-benar lewat. Kita mmm. kita boleh katakan pukul 3, pukul 4 lebih sudah tidur. Terus lu bangun awal? Iya, tidak juga bangun awal sangatlah, tapi, artinya kita sudah kehilangan masa tidur Masa itu tidur yang cukup, yang da quality. yang kualiti dan ini berlaku bukan sekadar 1, 2 hari, 1, 2 minggu. Ini berlaku bertahun-tahun lamanya. Dan walaupun kita selalu mendengar tentang apa ni, gereja kita menekankan apa ni, kehidupan sehat, Ellen White. Mmm, Kadang-kadang saya akan bercakap juga pasal itu, tapi saya sendiri, melanggar itu dan dari segi bukan saja dari segi itu, tapi dari segi pemakanan. Dan walaupun saya tahu contohnya apa ni, tidak makan daging-dagingan itu dan mhm, yang pemakanan yang iya, sehat itu, walaupun tahu tapi itulah klasik tidak diamalkan. Tahu tapi tidak buat. Kehidupan, itu terus berlaku jadi sampailah satu ketika itu, ketika, saya dilantik, menjadi salah satu koordinator masa itu, saya sangat sibuk sehingga saya tidak dapat bersukan. mmm, Selalunya saya kalau nak bersukan, kesihatan saya agak baik. mmm, Contohnya saya punya tekanan darah pun agak baik sebelum itu sebab saya bersukan. Tapi bila saya sangat sibuk dan sibuk sudah kembali sibuk di kerja dan juga lagi tidak cukup rehat, mmm, tidak lagi bersukan. Menjelang 2008 itu, saya terasa yang macam ada peningkatan, macam tanda-tanda peningkatan darah itulah. mmm, Dikatakan doktor waktu itu saya sudah borderline. Terus menerusin keadaan ini, sehingga satu ketika keesokannya saya harus pergi ke Kuching, Sarawak mmm, untuk membentangkan kertas, beberapa kertas. Dipendekkan cerita, pada petang itu sebelum saya pergi ke Sarawak itu, saya telah diserang angin akmar ataupun stroke-lah. Saya selalu, eee, katakan itu disebabkan silap memakan, contohnya saya makan ini nasi yang apa kita panggil itu nasi tapai, oh yang kena awet, yang kena awet yang manis ya tuh di yang daun manis itu tuh, ya. Dan selepas beberapa jam saya makan durian. Selepas itu, selepas beberapa menit saya diserang angin akmarlah. mmm, Saya itu macam di Sarawak? bukan ini masih lagi belum, masih lagi di Oh, rumah. masih di rumah? Saya ingat saya berdiri waktu itu dekat dengan saya punya sofa, tiba-tiba terasa macam hitam. Saya terduduk macam itulah. Terus saya macam dalam hati saya, dan saya beritahu juga ahli keluarga saya, saya kena stroke nih. Sebab saya rasa saya sedar itu sebab saya ada membaca juga, simptom-simptom itu. Ingat saya juga bercakap tentang kesehatan tapi saya tidak amalkan kan. Tapi saya rasa memang saya kena stroke. Saya tanda-tanda itu. Jadi saya terus, membaringkan badan saya untuk supaya dia punya gravity itu tidaklah teruk sangat kan. Jadi saya terus apa ni, di lantai itu saya apa ni, membaringkan diri, pelan-pelan itu saya rasa semakin okey balik. Mmm, Kemudian saya terus beritahu dengan saya punya anak buah waktu itu yang tinggal di rumah kami, hantar saya ke hospital lah ataupun klinik, sebenarnya klinik ya. Dan selepas beberapa menit baring, saya katakan pada isteri saya, "Okey, dia saya punya anak buah ini akan hantar." Tapi dalam perjalanan itu di kereta saya terasa dalam keadaan sedar ini, saya rasa saya punya saraf itu sudah macam melumpuh. Saya terasa macam ditarik ini macam semakin dia macam mmm, dia pull lah, macam semakin pendek saya rasa. mmm, Cakap saya pun mula-mula susah sudah, gitu ya. mmm, Jadi saya tahu sudah kena stroke. Jadi saya cakap dengan saya punya anak buah, "Oh tidak payah lagi pergi apa ni, klinik, kita terus pergi hospital." Melalui pemeriksaan saya disahkan, diserang stroke lah, stroke ya.
tidak pasti, sama ada teruk sangat, tapi saya rasa tidak teruk sangatlah, tidak ada pendarahan dan cuma ada apa ini, blockage, dipanggil ischemic, artinya dia ada, blok yang kecil di Oh, kawasan di bahagian, sebelah kiri ini, tapi kesan dia kan kawasan sebelah kanan saya ni, hmm, saya punya speech affected, saya punya tangan, saya punya kaki lah. separuh Separuh bagian. sebelah ini, tangan saya di sebelah kanan dengan sebelah kaki sebelah kiri, Hmm, menjadi lemah. Kemudian saya punya, pertuturanlah. hmm, Jadi macam susah mau faham, begitulah. Bermula dari itulah saya bercuti terus, tidak dapat bekerja, agak lama mungkin, ya lebih kurang setengah tahun, hmm, mmm, dari bulan Ogos sampai bulan 12 kan. Ya, saya di rumah dan saya amat takut waktu itu sebab, bukan takut, sebenarnya tidak takut sangat mati, tapi anak-anak saya masih kecil. hmm, Waktu itu saya ada 3 anak, yang tua pun baru, 13 tahun, yang paling hmm, kecil itu baru, 7 tahun, ya si Lisa, ya hmm, Lisa ya. Istri saya waktu itu pun belum lagi macam ada kerjaya lah, hmm, kecuali menguruskan rumah tangga sebab dia berhenti kerja selepas kami mengandung anak yang pertama itu. Itu yang saya risaulah, hmm, sebab saya takut juga kesan, bagaimana profession saya ni bekerja adalah bersyarah kan, syarahan. Tapi saya punya pertuturan itu tidak sukar, lancar. ya tidak lancar dan tidak kejadian ini banyak orang mengatakan, doktor mengatakan dia akan kembali nih lebih teruk lagi dan sebagainya. Jadi, masa itulah kehidupan saya macam benar-benar, berubah sebab dengan perasaan takut ini dan, saya mula macam kita tahulah orang yang sudah mengalami keadaan trauma macam ni kan. Hmm, Saya mengalami, mengimbas kembalilah apa ni, depression, apa itu, apa kita panggil, tekanan. tekanan yang tinggi, depression, simptom-simptom itu contohnya saya rasa kehidupan ini semuanya tidak ada lagi yang apa ni, harapan ya, macam saya fikirkan semua itu yang negatif sajalah dan cabaran-cabaran yang lain contohnya, ya fizikal itulah yang sangat sukar saya hadapi, saya sukar untuk cakap tapi terasa kadang-kadang saya boleh macam sesak nafas, dan saya rasa boleh pergi bila-bila lah. Oh, Ya, ya mungkin disebabkan masa itu saya terus berubah diet tidak ya, jadi saya rasa saya ada apa ni, gastrik ya. Jadi saya tidak berapa pasti apa itu, apa ni kesannya waktu itu, tapi menyebabkan kita suka bernafas. Saya punya lidah pun belum kuat daripada saraf kan, jadi macam sukar saya apa ni, betul-betul tidak selesa lah dan betul sukar ya, mau tidur pun susah. Jadi, sehingga kan saya menjadi sangat depressed dan keluarga saya belum bersaksi, orang depresi ini mudah marah, tidak ada minat lagi untuk apa-apa riadah kawan-kawan saya sebab bawa pergi piknik ataupun potluck di rumah, tapi macam macam hambar semua itulah. Jadi inilah dan, saya amat depres lah. Jadi, di sanalah saya mula mencari Tuhanlah. Jadi di sana ada video-video, hmm, saya mendengar selalu kesaksian-kesaksian juga David Gates, dia banyak saya membaca banyak testimoni dia, saya mendengar testimoni dia dan membaca buku dia itu Mission Pilot. Jadi, di sana saya terasa memang saya sudah berdosalah, saya mengambil keputusan untuk bertobat kepada Tuhan. Mungkin disebabkan didorong perasaan takutlah, hmm, tapi saya rasa kadang-kadang takut ini ada kebaikan juga kalau dia membawa kita dekat dengan Tuhanlah. hmm, Walaupun keadaan itu membuat saya takut, tapi Tuhan lebih faham saya rasa. hmm, Jadi, ya, perasaan takut ini membuat saya ingin dekat dengan dia sebab sama pertolongan Tuhanlah. hmm, Pelan-pelan saya punya tekanan ini, depression ini hilang. Contohnya di rumah kami, tulis banyak ayat-ayat Alkitab. Kami lekat di dinding, di katil-katil itu. Saya selalu melihat itu. Contohnya yang apa ni, hati yang gembira, apa ni, hati yang adalah obat. iya, hati yang ada obat dan hati yang sedih itu mengeringkan tulang, itu semua. Jadi itu membuat saya pelan-pelan baik dan emosi itu semakin baik, saya punya kesehatan pun semakin baik. Hmm, Dan saya juga mula, lebih mendengar ini testimoni-testimoni tentang, amalan semula jadi punya kuasa untuk memulihkan kita kalau kita amalkanlah. hmm, Contohnya New Start lah. Jadi,
saya mula mengamalkan itu dan masa itu memang saya tidur awal lah. Jadi, semakin lama saya amalkan hidup yang sehat ini, saya punya perubahan kesehatan itu semakin baik. Mmm, Rupanya kalau Tuhan. kita keadaan minda itu lebih positif dan ada harapan, pemulihan fisikal itu juga akan berlaku dan akan lebih cepat. Mmm, Jadi pemulihan fisikal selalunya saya dapatilah dari pengalaman itu, sukar kita akan optimalkan kalau kita juga tidak memulihkan minda kita, bukan mmm, saja dari segi, ada harapan tetapi kita dekat dengan Tuhan. Jadi saya sebenarnya sudah reda waktu itu, saya serahkan pada Tuhan. Dan bila saya sudah serahkan pada Tuhan, kalau apa-apa terjadi saya cakap, "Saya tidak mau lagi takut Tuhan, saya serahkan pada Kamu sebab Kamu lebih berkuasa." Saya mulai tenang, dapat ketenangan itu dan tidak lagi berapa takut, ketakutan itu hilang ya. Sebab ketakutan itu benar-benar real ya, Brother Ken, yang iya, anxiety dan depression, risau, ya, ketakutan, itu ya. semua. Tapi dia slowly hilang, pelan-pelan hilang melalui penyerahan kita pada Tuhan dan bila kita berserah dan ya satu lagi saya ceritakan yang saya mula memahami apa maksud, dia menyerahkan Mmm, menyerahkan, hidup kepada Tuhan. Sebab waktu itu sukar untuk saya buat aktiviti harian, mau mmm, mandi kah, contohnya, amat sukar bagi saya kan dalam keadaan keadaan itu, mau bangun dari tidur pun susah. Ya jadi saya bergantung sepenuhnya kepada istri. Jadi mmm, saya terpikir dalam hati, inikah maksudnya berserah pada Tuhan? Kita tidak boleh buat apa-apa, kita berserah aja, macam kita ini jadi kosong. Kita cuma berharap pada pertolongan. Jadi saya cakap, oh ini pula maksud berserah. Dan dalam bulan-bulan tersebut lagu-lagu dalam lagu pujian itu tiba-tiba menjadi sangat merdu saya rasakan, saya dengar kembali. Bila saya dengar kesaksian orang lain itu rupanya tanda-tanda pertobatan. Kita bertemu Yesus lah. Dan, saya mulai rindu untuk, berkongsi, testimoni, seumpama inilah pasal itu saya banyak ceritakan sebenarnya di gereja pun pernah sudah. Ada kerinduan itulah dan kita ada penuh semangat dalam penurutan kita itu. Bila kita berharap pada Tuhan untuk kerjaan Tuhan sangat cepat dijawab. Kami ada satu pelayanan di UiTM, mmm, mungkin, Brother Kenny tahu sendiri di CSF ya, Christian Fellowship, Christian Student Fellowship ya. Bila saya berdoa, "Tuhan kalau saya diberi peluang untuk mengungsikan pengalaman ini, beri saya, eee, wadah itu ataupun tempat saya peluang untuk bersaksi." Tiba-tiba kawan akan telepon, contohnya rekan rekan saya itu dalam CSF, dia bilang, "Dokter," dia bilang, "boleh share?" mmm, Dia selalu serahkan share ni. Jadi banyak peluang ini dan bila saya katakan, "Tuhan bagi saya pelajar Alkitab." Tuhan bagi dan saya menjadi koordinator di gereja itu pelajar kelas Alkitab dan ada beberapa orang juga yang belajar Alkitab dengan saya. Jadi itu adalah doa yang saya rasa sangat cepat Tuhan jawablah, kalau amin. kita mau bersaksi untuk Dia lah. Dan itu telah memberi banyak, impak kepada keluarga saya, kanak-kanak saya pun yang melihat itu kan. Pada mulanya walaupun mereka ini macam keduniawian, dorang mula contohnya anak pertama saya tu Audrey, dia share dengan saya yang itu telah beri impact pada dia. Jadi, dalam pemakanan kami itu dalam pemakanan kami dan, lifestyle dan juga kerohanian, bukan saja saya berubah tapi keluarga saya lah dan kanak-kanak lah, ya. Puji Tuhan. Ya, sangat menarik. Salah satu, yang menarik perhatian saya tadi bila Dokter Hajan sendiri, ada menyebut tentang, apa tuh, di saat kita, dalam pencobaan kita sering dikuasai hati pikiran kita dengan benda yang negatif, benda yang membuat kita jatuh. Itu mengingatkan saya dengan satu ayat nih Dokter yang saya dapat, yang saya selalu ingat juga eee, di Filipi 4 ayat 8. Dan, bila Paulus menyatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Itu ya betul-betul mengingatkan saya dan harap dapat mendorong kita punya audiens juga pada masa ini, mendengar dalam kesaksian ini juga di saat kita dicoba, di saat kita dalam satu keadaan, peganglah ayat ini. Di mana dia akan membantu kita macam dokter sendiri dari sana dia belajar, dan kesihatan dia pulih dan semangat dia sendiri dan keluarga dia juga. Jadi dokter untuk, saran seterusnya saya mau tanya di sini, mmm, daripada pengalaman
semua ini, apa yang, dokter ingin harapkan, bukan saja untuk dokter sendiri, tapi untuk keluarga dan untuk ahli gereja ataupun semua kawan-kawan dokter yang mendengar pada saat sekarang? Jadi, harapan saya ya, setiap kita ini, eee, tidak pernah melepaskan Yesus itu satulah, Mmm, tapi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ini, kita ada pilihan tiap hari mmm, untuk terus berserah sebab bila kehidupan saya semakin baik dan saya diberkati banyak, sebenarnya banyak berkat yang saya terima selepas itu ya. Kami masa itu baru ada 3 anak perempuan, tidak ada anak lelaki. mmm, Tapi walaupun kami tidak minta, tiba-tiba anak keempat ini lelaki. Dalam kerja saya di sana itu pun semakin baik, beberapa kenaikan gitu. Jadi, iya harapan saya adalah kita semua mengambil satu lagi harapan saya adalah membuat keputusan tiap hari untuk berserah. mmm, Dan kita mesti sadar bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak, cabaran. Dalam pengalaman saya selepas itu, saya mendekatkan dengan Tuhan, saya dapati kehidupan saya semakin lebih banyak, kotoran saya lihat dalam kehidupan saya. Jadi rupanya bila kita dekat dengan Tuhan, semua yang kecil-kecil itu yang kita lihat di hidup kita akan menjadi sangat besar yang tidak serasi, tidak sesuai dengan kehendak Dia. Bukan saja itulah, setan pun semakin marah-marajalela. Contohnya kehidupan saya sekarang, saya juga struggling lagi, cuba lagi maintain itu yang tidur awal contohnya, especially itulah. Dari segi pemakanan tu, ya kami tidak lagi makan daging kecuali ikan sedikitlah. Tapi yang lewat tidur itu saya sangat struggling dan saya rasa saya tidak boleh buat itu lagi dengan kekuatan saya sendiri. Kita mesti berserah dengan Tuhan. Betullah kata Paulus bahwa kita harus mati tiap hari. mmm, Jadi saya ingin, syorkan kepada semua rekan untuk mati tiap hari. mmm, Maksudnya kita harus berserah kepada Tuhan. Sebab bila kita tidak mati kan kita akan kalah, dengan kita punya keinginan sendiri, ya sebab setan banyak cara dia punya umpan-umpan tu sekarang ya. Selagi kita hidup di dunia ini kan, victory satu kali itu tidak akan garanti yang kita akan seterusnya sukses saja. Contohnya walaupun itu satu pertemuan saya dengan Yesus, Yesus itu harus terus tinggal di rumah saya dan harus terus memainkan peranan. ya, Dan itulah patutlah orang katakan untuk menang itu mungkin senang sikit tapi maintaining itu susah. susah, Jadi mau maintain ini kita harus mati tiap hari. Dan itu for me terus terang itu struggle dan hanya boleh dilakukan kita penyerahan tiap hari. Tapi itu sebenarnya berserah itu yang menjadi kita punya struggle itu. mmm. Ya. Ya, saya sangat suka apa yang, dokter katakan tadi. Memulakan sesuatu itu sangat mudah, tetapi untuk mengekalkan, untuk maintain-kan dia, itu memerlukan banyak, apa tuh, kekuatan, banyak kesabaran, dan terutamanya adalah penyerahan kepada Tuhan itu sendiri. Jadi tetap setia kita, dan seperti dokter katakan juga tadi, kita perlu berserah setiap hari. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi setiap hari sepanjang kita hidup. Amin, puji Tuhan dan terima kasih dokter untuk acara pada petang ini. Terima kasih. Terima Ya, kasih. berjumpa lagi kita.